Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang model pengembangan kurikulum dengan mata kuliah kurikulum pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Zakia Anwar, SPD, MPD. Kami dari kelompok 5 atas nama Regina Amelia Sarira, Marice Aweraro, Putri Novasari, dan Hamila Huliulis akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum menurut Belchamps. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep kurikulum pembelajaran menurut Belchamps. Menurut pandangan lama, kurikulum adalah kumpulan pembelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari siswa. Ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tapi dalam lingkungan dan hubungan yang tertentu dan sampai sekarang kurikulum ini masih digunakan. Banyak orang tua maupun guru jika ditanya mengenai kurikulum, mereka akan menjawab meliputi mata pelajaran. Lebih khususnya, kurikulum ini dapat diartikan sebagai isi dari pelajaran. Banyak pendapat yang muncul yang menekankan bahwa isi lebih memberikan tekanan pada pembelajaran atau pada pengalaman belajar dan juga menunjukkan adanya perubahan ruang lingkup dari konsep yang begitu sempit kepada konsep yang lebih luas. George A. Belchamps lebih menekankan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan, sebab pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran. Bidang cakupan teori atau juga bidang yang meliputi studi kurikulum berisikan mengenai konsep kurikulum, penentuan kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi, dan juga evaluasi kurikulum. Kurikulum selain sebagai bidang studi kurikulum, menurut Belchamps merupakan acuan dari rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem. Sistem ini merupakan bagian dari sistem persekolahan dan juga sebagai suatu rencana pengajaran. Kurikulum harus berisikan tujuan yang ingin dicapai, bahan yang nanti akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat suatu pengajaran, dan jadwal waktu pada saat pengajaran. Kemudian teori kurikulum menurut Belchamps adalah teori yang memiliki konsep yang berhubungan erat dengan pengembangan teori ilmu-ilmu lain. Hal penting yang terdapat di dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah, teknik yang tentu saja tepat dan juga konsisten, klasifikasi, pengetahuan, dan juga analisis menggunakan banyak penelitian prediktif untuk menambahkan konsep-konsep, kaidah, dan generalisasi sebagai prinsip yang bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan fenomena kurikulum. Belchamps mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan teori kurikulum, yaitu yang pertama, setiap teori ini, kurikulum ini harus dimulai dengan perumusan atau definisi mengenai rangkaian-rangkaian yang menjelaskan kejadian yang dicakupnya. Yang kedua, yaitu setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan mengenai nilai-nilai serta sumber-sumber pangkal tolaknya. Kemudian yang ketiga, yaitu setiap teori kurikulum harus menjabarkan karakteristik dari desain kurikulumnya. Yang keempat, setiap teori kurikulum harus menggambarkan semua proses penentuan kurikulumnya dan juga interaksi antar proses. Dan yang kelima adalah setiap teori kurikulum hendaknya menyiapkan diri sebagai proses penyempurnaannya. C. Model pengembangan kurikulum Belchamps menurut Georgan. 5 langkah atau penetapan dalam mengembangkan suatu kurikulum menurut Belchamps. 1. Menetapkan lingkup wilayah yang akan digunakan seperti sekolah, kabupaten, provinsi, kecamatan, dan negara. 2. Menetapkan personalia. Ini dilakukan untuk mengatur siapa yang akan terlibat dalam mengembangkan kurikulum. Penetapan personalia ini sudah menjadi tertentu disesuaikan dengan tingkat dan luas wilayah arenanya. 3. Organisasi dan produser. Mengembangkan kurikulum ini menyangkut pada produser yang harus ditempuh untuk merumuskan suatu tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum.
BEUCAMS membagi keseluruhan kegiatan ini dalam 4 langkah, yaitu 1. Membentuk tim pengembangan kurikulum. 2. Mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan, studi penjajahan tentang kemungkinan menyusun kurikulum baru. 3. Merumuskan kriteria bagi penentuan kurikulum baru. 4. Penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum serta prinsip-prinsip pelaksanaannya. A. Suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas, di sekolah, dan di daerah tertentu baik di skala regional maupun nasionalnya. B. Menunjuk tim pengembangan yang terdiri atas ahli kurikulum, para expert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber lainnya. C. Tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. D. Melaksanakan kurikulum sekolah. E. Mengevaluasi kurikulum yang berlaku. D. Kelemahan dan keuntungannya. A. Kelemahan. Seperti halnya model administratif adalah kurang PK-nya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan yang lainnya, menuntunnya ada kurang PK-nya terhadap perubahan masyarakat dan kurangnya memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan lainnya, menuntutnya ada khusus yang tertentu. B. Keuntungan. Keuntungan model ini adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatannya. Baik, kita masuk dalam kesimpulan dari pembahasan kami mengenai model pengembangan kurikulum BEUCAMS System. Kesimpulannya, BEUCAMS merupakan ahli kurikulum yang menyusun model pengembangan kurikulum dan model tersebut dinamai dengan namanya, yaitu model BEUCAMS System. BEUCAMS membagi pengembangan kurikulum ke dalam 5 tahapan, yaitu 5 tahapan tersebut mencakup pada penentuan arena, penentuan personalia, prosedur pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Model BEUCAMS mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda seperti model administratif, terutama pada orientasinya yang memfokuskan pada arah top-down atau sentralistik. Baik, kita sampai pada akhir video pembelajaran kita mengenai model pengembangan kurikulum menurut BEUCAMS. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini, dan semoga kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai nanti.